Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki di dalam program Renungan Harian pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-8 yang berbunyi, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan disebut Petrus. Ia menumpang di rumah orang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah menolong tanpa pandang bulu. Saudara-saudara, membahas tentang menolong mungkin kita seringkali mendengarnya. Mungkin juga sudah pernah dibahas di dalam seri-seri RH sebelumnya ataupun di dalam khotbah-khotbah mingguan. Menolong orang lain yang minta ditolong mungkin mudah. Pergumulannya adalah pada diri sendiri, apakah kita mampu dan kita mau tergerak hatinya. Menolong orang lain yang kita benci itu merupakan sebuah pergumulan yang besar, bagaimana kita mampu mengampuni terlebih dahulu dan mampu untuk menolongnya. Namun bagaimana jika kita menolong seseorang orang lain yang tidak ingin ditolong oleh kita? Bahkan orang tersebut membenci kita, tetapi kita ingin menolongnya dan tahu betul bahwa ia perlu pertolongan. Itulah pergumulan Cornelius di dalam ayat bacaan kita pada hari ini. Cornelius merupakan seorang perwira Italia ataupun Romawi pada saat itu, yang pada saat itu menjajah daerah Yahudi. Sosok dirinya merupakan sosok seorang perwira, tentu sudah sewajarnya orang-orang Yahudi membenci dirinya. Orang-orang Yahudi tidak suka kepada Cornelius karena dia adalah sosok ataupun gambaran seorang penjajah. Namun menariknya di sini dikatakan bahwa Cornelius merupakan sosok perwira yang sudah banyak memberi bantuan, sudah banyak memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Ia dan seisi rumahnya pun takut pada Allah. Bahkan sang penulis kitab di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa sosok orang Romawi ini senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terlepas dari segala atribut yang melekat kepada dirinya, seorang perwira, seorang kapten, seorang Romawi, Cornelius menunjukkan hidup yang penuh dengan ketaatan dan mau belajar tradisi serta nilai-nilai yang dipegang oleh pengikut Kristus pada saat itu. Bahkan lebih dari itu, ia mampu bersimpati serta berempati kepada orang-orang Yahudi dengan memberikan pertolongan dan sedekah. Dan karena itulah pada saat ia mendapatkan mimpi dan di dalam mimpinya itu ia diminta untuk menjemput seorang murid Tuhan yang bernama Simon Petrus. Ia pun melakukannya tanpa kembali bertanya apa maksudnya, tanpa bertanya apa tujuannya. Nanti di bagian berikutnya kita akan melihat apa tujuan malaikat itu memanggil Simon Petrus. Ia pun langsung menjalankan perintah yang diberikan oleh sosok malaikat itu dan langsung ia mengutus anak buahnya dengan seorang prajurit pada saat itu untuk menjemput Simon Petrus. Belajar dari kisah ini setidaknya kita belajar bahwa belajar tentang sikap kemurnian dari hati seorang Cornelius. Ia bersikap proaktif menolong orang-orang Yahudi. Meskipun di ayat setelahnya kita melihat bahwa ia sendiri dicurigai apa motifnya, ia sendiri dibenci karena punya atribut sebagai seorang Romawi, apalagi dia seorang tentara. Kita juga belajar bagaimana ia mampu menjalankan firman Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan meskipun ia tahu ia akan mendapatkan tantangan ke depannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita?
Mampukah kita meneladan sosok Kornelius yang rela, sosok Kornelius yang proaktif untuk mampu menolong orang lain yang mungkin berbeda paham dengan kita, mungkin berbeda keyakinan dengan kita, mungkin pernah membenci kita. Mampukah kita untuk tetap teguh menyatakan kasih Allah kepada dunia, kepada orang-orang yang membenci kita, meskipun kita sendiri mungkin akan mendapatkan cibiran, meskipun kita sendiri mungkin akan dipertanyakan apa tujuannya, apakah ada udang di balik batu. Kiranya renungan harian pada hari ini mengingatkan kita untuk terus memiliki hati yang terus proaktif menolong orang lain tanpa pandang bulu. Dan dari sini kita melihat bahwa bagaimana sosok Kornelius dapat menjadi teladan dalam bagaimana kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.